silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Kalau tidak salah kamu Hafsah kan? Iya, Bu, saya Hafsah. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini apakah atas keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyuruhmu? Saya datang ke sini atas keinginan sendiri, Bu. Saya pernah mendengar teman saya bercerita bahwa jika kita ada masalah dan ingin menyelesaikannya, maka kita dapat ke ruangan BK saja untuk mendapatkan bantuan dari guru BK. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya kamu sudah pergi ke ruangan BK untuk melakukan proses konseling? Belum pernah, Bu. Ini yang pertama kalinya. Menurut kamu, apa peran konselor dan konseli dalam proses konseling? Tidak tahu, Bu. Baiklah, di sini Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseli untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan itu. Iya, Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain. Iya, perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, di mana salah satu berbunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi, kamu tidak perlu khawatir, sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseli dari orang lain. Terima kasih, Bu. Saya merasa lega mendengarnya. Sekarang, apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini, Bu. Ibu merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Baiklah, kalau begitu, kita sepakati waktunya terlebih dahulu. Konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 20-30 menit. Iya, saya setuju, Bu. Saya harap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba kamu ceritakan masalahmu. Jadi begini, Bu. Saya sering cemas saat tampil di depan banyak orang, sedangkan saya akan tampil untuk perlombaan tari antar sekolah. Boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga kamu merasa cemas? Begini, Bu. Saya selalu merasa cemas untuk tampil di depan banyak orang karena saya mempunyai pengalaman masa lalu yang kurang baik saat berada di depan banyak orang. Pengalaman seperti apa itu? Begini, Bu, saya dulu pernah juga mengikuti perlombaan tari saat kelas 6 SD. Lalu saya terjatuh dan dilihat oleh banyak orang. Ada juga yang tertawa. Oh, jadi kamu merasa trauma karena pengalaman kamu itu? Iya, Bu, tapi saya berharap agar saya dapat berhasil untuk tampil dengan baik di perlombaan nanti. Jika kita pernah gagal di masa lalu, jangan sampai rasa cemas dan takut menguasai kamu, sehingga membuat kamu takut untuk tampil lagi di depan banyak orang. Untuk masa lalu itu, jadikan sebagai pengalaman. Iya, Bu. Kamu merasa sedih karena berbagai hal telah mengganggu konsentrasi kamu dalam menghadapi perlombaan nanti. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Sudah, Bu. Tapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya yang selalu membayangi saya. Baiklah, setelah saya mendengar cerita dari masalah kamu, Ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan, yaitu dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi merupakan suatu teknik terapi dengan menekankan upaya mengantar dan mengajar konseli
cara untuk beristirahat dan bersantai dengan asumsi bahwa beristirahatnya otot-otot dapat membantu mengurangi tegangan psikologis. Teknik relaksasi berguna dalam berbagai situasi, misalnya nyeri, cemas, kurangnya kebutuhan tidur, stres, serta emosi yang ditunjukkan. Baik, Bu. Baiklah, karena kamu sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya. Sekarang, apa yang akan kita lakukan adalah membantu kamu mengenali jika badanmu rileks dan jika badanmu tegang, dengan sengaja menegangkan dan merilekskan kelompok otot yang berbeda dalam badanmu. Iya, Bu. Baiklah, kita akan mulai. Pertama, tangan kanan kamu. Luruskan ke depan dan kepalkan tinju kananmu. Kepalkan dengan kuat, rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu selama 5 detik. Sekarang, buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang, kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kiri kamu. Luruskan ke depan dan kepalkan tinju kirimu. Rasakan tegangannya selama 5 detik. Buka dan kendorkan secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang luruskan kedua tanganmu. Tunjukkan jari-jarimu ke arah langit-langit. Rasakan ketegangannya pada pergelangan tanganmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang, luruskan kedua tanganmu dan tengadahkan telapak tanganmu ke atas. Kepalkan dengan kuat, bawa ke arah bahumu. Rasakan tegangan di otot-otot bisepmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang kita akan pindah ke arah bahu. Angkat bahumu sampai telinga. Rasakan ketegangan dalam bahumu itu selama 5 detik. Sekarang kendorkan bahumu. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Apakah bahumu serileks tanganmu? Iya, Bu. Baiklah, sekarang kita akan mengendorkan bagian wajah. Pertama, kerutkan dahimu dan alismu. Rasakan ketegangan pada mukamu. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang pejamkan matamu kuat-kuat. Rasakan tegangan di sekeliling. Tegangan. Baiklah, sekarang pejamkan matamu kuat-kuat. Rasakan tegangan tadi di sekeliling matamu. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan otot-otot itu. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang rapatkan rahang ke atas dan bawah dengan menggigit gigimu sama-sama. Tarik
pangkal lidahmu ke belakang hingga menempel ke langit-langit mulutmu. Rasakan tegangan di rahangmu selama 5 detik. Kendorkan rahangmu sekarang. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang, rapatkan kedua bibirmu kuat-kuat. Rasakan tegangan otot di sekitar bibirmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang, kendorkan otot-otot sekitar mulutmu. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang, kita akan pindah ke otot-otot leher. Jatuhkan kepalamu ke belakang. Rasakan tegangan di belakang lehermu dan punggung atas. Tahan selama 5 detik. Sekarang, lepaskan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Baiklah, sekarang teruskan konsentrasi pada daerah leher. Benamkan bahumu hingga menyentuh dada bagian atas. Rasakan tegangan di leher depanmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang bungkukkan punggungmu seperti membusungkan dadamu. Rasakan tegangan pada otot punggungmu dan bahumu. Tahan selama 5 detik. Lepaskan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang, ambil nafas dalam-dalam dan tahan nafasmu. Rasakan tegangan di seluruh dadamu dan dalam daerah perutmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang, hembuskan secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang, tarik perutmu dalam-dalam dan kencangkan otot perutmu. Rasakan tegangan pada otot perutmu selama 5 detik. Sekarang lepaskan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang, pusatkan perhatianmu pada bagian kaki. Rentangkan kedua kakimu ke depan. Rasakan tegangannya pada otot-otot paha dan lututmu. Tahan selama 5 detik. Kemudian lepaskan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Baiklah, sekarang luruskan kedua kakimu. Tegakkan jari-jarimu ke langit-langit. Rasakan tegangan di otot betis. Tahan selama 10 detik. Kemudian lepaskan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Baiklah, apa reaksimu ketika kamu memusatkan pada tegangan? Bagaimana halnya dengan relaksasi? Saya betul-betul merasakan tegang dan tidak enak. Sebaliknya, setelah rileks saya benar-benar merasakan kenyamanan. Jadi, bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Bedanya sangat jauh sekali. Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah, dan tidak enak. Sedangkan rileks menyebabkan saya merasa enak dan tenang. Baik sekali, kamu telah memperoleh banyak kemajuan. Tetapi,
Relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan. Jadi kamu harus banyak berlatih. Baik, Bu. Rupanya waktu kita sudah hampir habis untuk itu. Mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Baik, Bu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sekarang saya benar-benar merasa rileks, kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang, Bu. Baguslah. Sekarang ibu akan meminta kamu untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sehari sekitar 15-20 menit. Saya sudah paham, Bu, dan akan saya laksanakan. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi. Selamat siang, Hafsah. Selamat siang, Ibu.